Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di dahan cemara. Dendam yang tinggal dalam perasaan membuat hati jauh dari bahagia. Bagaimana sehingga ada dendam di antara anggota keluarga? Apa dampak serta solusinya? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Keluarga seharusnya menjadi tempat pertama seseorang belajar tentang kasih, penerimaan, dan pengampunan. Namun kenyataannya, tidak sedikit keluarga yang justru menjadi tempat lahirnya luka terdalam. Pernahkah kita merasa sangat terluka oleh seseorang di dalam keluarga kita sendiri? Bukan orang asing, bukan teman jauh, tetapi orang yang tinggal satu rumah dengan kita. Orang yang seharusnya mengasihi kita justru menjadi orang yang paling melukai hati kita. Mungkin itu melalui kata-kata yang kasar dan menyakitkan hati, mungkin juga perlakuan yang tidak adil yang mendatangkan kekecewaan, atau pengkhianatan yang menghancurkan kepercayaan. Tanpa kita sadari, luka itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Namanya adalah dendam. Sederhananya, dendam adalah keinginan untuk membalas sakit hati atau ketidakadilan yang pernah dialami. Dendam adalah luka yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata. Ia tidak tampak dari luar, tetapi diam-diam hidup di dalam hati seseorang. Kadang dendam tidak diungkapkan dengan teriakan atau kemarahan. Justru seringkali dendam hadir dalam bentuk diam yang dingin, berbicara seperlunya, menjauh tanpa alasan, mengingat kesalahan masa lalu yang terus diputar di dalam pikiran, bersikap kasar dan dingin, atau sekedar keinginan dalam hati untuk melihat orang itu merasakan penderitaan yang sama. Kita mungkin tetap tinggal dalam satu rumah, makan di meja yang sama, bahkan beribadah bersama, namun di dalam hati ada jarak yang sangat jauh. Masalahnya, dendam sering tidak terlihat secara langsung, tetapi bila terus dipelihara, lama-kelamaan menjadi racun yang merusak dan menghancurkan hubungan keluarga. Mengapa dendam bisa muncul dalam keluarga? Salah satu penyebab yang paling sering adalah kata-kata yang melukai. Banyak orang berkata bahwa luka fisik akan sembuh seiring waktu, namun luka karena kata-kata bisa tinggal sangat lama di dalam hati. Satu kalimat yang merendahkan, satu ucapan yang menghina, satu perkataan yang keluar di saat marah, bahkan kadang orang yang mengucapkan sudah melupakannya, tetapi orang yang mendengarnya mengingat itu selama bertahun-tahun dan terus membawa luka itu. Penyebab lain adalah perlakuan yang tidak adil. Seorang anak merasa lebih sedikit diperhatikan daripada saudara yang lain. Seorang pasangan merasa usahanya tidak pernah dihargai, atau seseorang merasa selalu disalahkan, sementara orang lain selalu dibela. Perasaan tidak adil ini perlahan berubah menjadi kepahitan. Selain itu, dendam juga bisa lahir dari pengkhianatan. Kepercayaan adalah salah satu hal paling berharga dalam sebuah keluarga. Namun ketika kepercayaan itu rusak karena kebohongan, perselingkuhan, atau janji yang dilanggar, luka yang ditinggalkan bisa sangat dalam. Masalahnya, banyak orang tidak pernah benar-benar menyelesaikan luka tersebut. Mereka hanya menyimpannya hari demi hari, tahun demi tahun, dan luka yang disimpan terlalu lama berubah menjadi akar kepahitan. Sekarang apa saja efek negatif dari dendam? Dendam sebenarnya seperti racun yang perlahan mengalir di dalam hati. Yang ironis adalah ini, ketika seseorang menyimpan dendam, ia berpikir sedang menghukum orang yang melukainya sebab dendam dianggapnya sebagai cara mempertahankan harga diri. Namun kenyataannya, yang paling tersiksa justru adalah dirinya sendiri. Hatinya tidak pernah benar-benar damai, pikirannya terus kembali ke masa lalu. Setiap kali mengingat kejadian itu, rasa sakitnya muncul kembali, seperti luka lama yang terus dibuka kembali. Dendam lebih banyak menyiksa orang yang menyimpannya, seperti pepatah mengatakan, menyimpan dendam itu seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Dendam membuat hati terus terikat pada luka masa lalu. Dendam juga merusak dan menghancurkan hubungan dan kehidupan keluarga. Seperti yang pertama, hubungan menjadi dingin. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman berubah menjadi tempat yang penuh ketegangan. Orang-orang bisa tinggal di rumah yang sama, tetapi hidup seperti orang asing. Tidak ada kehangatan, tidak ada kedekatan, hanya ada jarak yang tidak terlihat. Ada jarak emosional yang sulit dijelaskan. Yang berikutnya, konflik akan terus berulang. Dendam membuat kesalahan kecil selalu dikaitkan dengan kesalahan yang lama. Akibatnya, konflik tidak akan pernah
terselesaikan. Berikutnya, dendam menjadi racun bagi generasi berikutnya. Dendam sering menular kepada generasi berikutnya. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan kepahitan sering belajar pola yang sama. Mereka melihat kemarahan, mereka melihat kebencian, mereka melihat bagaimana orang saling melukai. Dan tanpa sadar mereka membawa luka itu ke dalam kehidupan mereka sendiri. Karena itu, dendam bukan hanya masalah satu orang. Dendam bisa menjadi racun bagi seluruh anggota keluarga. Berikutnya, dendam merusak kesehatan rohani. Dendam membuat hati dipenuhi dengan kemarahan, kepahitan, dan kebencian. Dan hal ini membuat seseorang sulit mengalami damai sejahtera. Pertanyaannya sekarang adalah apakah ada jalan keluar dari lingkaran dendam ini? Jawabannya ada. Namun jalan keluar itu tidaklah mudah. Langkah pertama adalah mengakui luka yang ada. Banyak orang berpura-pura kuat. Mereka berkata, "Saya baik-baik saja." Padahal di dalam hati mereka masih sangat terluka. Pemulihan tidak pernah dimulai dari penyangkalan. Pemulihan dimulai dari kejujuran, mengakui bahwa kita terluka, mengakui bahwa kita marah, mengakui bahwa hati kita belum sembuh. Selanjutnya adalah belajar mengampuni. Mengampuni bukan berarti mengatakan bahwa kesalahan itu tidak penting. Mengampuni juga bukan berarti melupakan apa yang terjadi. Mengampuni berarti melepaskan keinginan untuk membalas. Mengampuni berarti kita tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan hati kita. Ini bukan hal yang mudah tentunya. Bahkan bagi banyak orang, ini adalah salah satu hal yang paling sulit dalam kehidupan. Namun disinilah kita belajar dari kasih Tuhan. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Setiap manusia pernah jatuh. Namun Tuhan tetap memilih untuk mengampuni. Dan ketika kita memahami betapa besar pengampunan yang kita telah terima, kita mulai belajar memberikan pengampunan kepada orang lain. Langkah berikutnya adalah membangun komunikasi yang jujur. Banyak konflik keluarga bertahan bertahun-tahun hanya karena tidak pernah dibicarakan dengan terbuka. Kadang satu percakapan yang tulus dapat membuka jalan bagi pemulihan yang lama tertunda. Memang tidak semua luka langsung sembuh dalam satu hari, tetapi setiap langkah menuju pengampunan adalah langkah menuju kebebasan. Alkitab mengingatkan kita dalam Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Kemudian ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Sebagai kesimpulan, pada akhirnya pilihan terbesar yang kita miliki adalah apakah kita akan terus memelihara dendam atau memilih melepaskannya. Dendam mengikat kita pada masa lalu, namun pengampunan membebaskan kita untuk melangkah ke masa depan. Keluarga yang penuh luka masih bisa dipulihkan. Hubungan yang rusak masih bisa diperbaiki. Tetapi itu hanya terjadi ketika seseorang berani memulai dengan satu keputusan sederhana, yaitu memilih kasih daripada dendam. Mungkin hari ini ada seseorang di dalam keluarga kita yang pernah melukai hati kita. Mungkin luka itu masih terasa sampai sekarang, namun hari ini kita memiliki kesempatan untuk membuat keputusan yang baru. Bukan keputusan yang mudah, tetapi keputusan yang membawa kepada pemulihan. Keputusan untuk melepaskan kepahitan. Keputusan untuk membuka pintu pengampunan. Keputusan untuk memberi kesempatan bagi kasih untuk bekerja kembali. Karena pada akhirnya dendam merusak hubungan dan menghancurkan keluarga. Tetapi kasih dan pengampunan mampu memulihkan hati yang paling terluka sekalipun. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam Kapas.